Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Teman Kode. Pada seri tutorial part 2 ini, saya akan membuat form login dan sistem login menggunakan framework CodeIgniter dan template admin LTE yang dibuat menggunakan Bootstrap. Kira-kira nanti form loginnya kita buat seperti ini ya. Untuk teman-teman yang belum punya template admin LTE-nya, nanti saya akan sertakan link di deskripsi, nanti teman-teman download lewat link itu. Oke, langkah pertama, silakan buka hasil di tutorial part 1 kemarin. Bagi teman-teman yang baru mengikuti dan belum mengikuti di part 1-nya, nanti bisa cari di channel ini tutorial yang part 1. Oke, selanjutnya kita langsung akses aplikasi kita ya, yang kemarin sudah kita buat bersama, localhost app kasir. Nah, kemarin kita sudah di part 1, kemarin kita sudah membahas bagaimana menginstal CodeIgniter, mengkonfigurasi CodeIgniter, dan memahami cara kerja atau mekanisme dari CodeIgniter itu sendiri. Oke, langsung teman-teman buka ya kode editornya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengcopy plugin dari template ini. Yang dibutuhkan adalah di dalam folder admin LTE ini kita perlu mengcopy sebagian folder atau plugin dari template ini. Yang pertama folder Bower Component, terus folder disk, sama folder page. Ini teman-teman copy ke C exam htdoc app kasir. Nah, di dalam sini kita buat folder baru lagi dengan nama assets. Nah, di dalam folder ini kita kopikan yang paste yang tadi sudah kita copy. Oke, proses copy foldernya sudah selesai. Selanjutnya di sini kita kembali lagi ke folder controller. Di pertemuan part 1 kemarin kita sudah membuat controller home sama controller welcome. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah controller baru dengan nama login. Jangan lupa disimpan dan dikasih ekstensinya .php. Oke, sekarang di controller login ini kita membutuhkan script, kopikan aja dari controller home, kemudian paste di controller login. Di sini kita perlu mengubah nama kelasnya. Nama kelas ini disamakan dengan nama file, tapi huruf awalnya huruf besar atau kapital. Login. Untuk kedua controller ini, home sama controller welcome, saya kira tidak perlu. Kemarin ini cuma buat uji coba aja ya, biar teman-teman paham cara kerja dari CodeIgniter. Oke, saya hapus, delete file, yang welcome juga di delete. Oke, sekarang kita coba refresh aplikasi kita di browser. Nah, di sini akan terjadi page.phone. Kenapa? Karena kalau teman-teman masih ingat ya, kemarin di root, di folder config, di file root, ini ada yang namanya default controller. Default controllernya di sini memanggil controller home, sedangkan controller home di controller itu sudah saya hapus, makanya dia menampilkan di browser pic.phone, halaman tidak ditemukan. Nah, berarti sekarang default controllernya kita ganti ke login.
Oke, karena kita di controller login masih belum membuat apapun, maka di controller juga menampilkan pesan your request not found. Oke, selanjutnya adalah kita membuat sebuah fungsi public function index. Di fungsi index ini nanti kita akan memanggil sebuah file yang ada di dalam folder view yang nama filenya adalah login juga. Jadi sekarang kita buat atau kita panggil ya, this load view adalah login. Jadi di sini saya mau memanggil file login yang ada di dalam folder view ini. Oke, kita save, coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini katanya file yang diminta itu tidak ada. File login.php di dalam folder view itu katanya tidak ada. Memang belum ada karena belum kita buat. Sekarang kita buat dulu. Di dalam folder view ini kita buat satu file yang namanya adalah login. Jangan lupa dikasih ekstensi .php. Kalau sekarang kita akses lagi, kita refresh, maka di sini tampil login. Karena isi dari file login yang di dalam folder view itu adalah isinya ini. Isinya adalah tulisan login. Sementara kita akan membuat form login seperti ini. Nah, ini ada di folder admin.lte, kemudian di dalam folder page, di dalam folder example yang namanya adalah login.html. Oke, kita buka folder template kita, yaitu di admin.lte master. Katanya itu ada di folder page, kemudian example, nama filenya adalah login.html. Yang ini. Silakan teman-teman buka dulu filenya. Nah, selanjutnya kopikan aja langsung semua isi dari file ini atau kode ini ke file login kita. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita coba refresh lagi aplikasi kita. Nah, ini sudah tampil ya, tapi kenapa kok tampilannya beda, tidak sama dengan yang di contoh ini? Karena kita belum memanggil yang namanya plugin tadi, plugin CSS, JavaScript-nya belum terpanggil di aplikasi kita. Untuk mengetahui terpanggil atau belum, caranya klik kanan di sini, kemudian view pixels. Nah, bagian teks yang warna biru ini sebenarnya nge-link ke file CSS kita atau plugin CSS dari template itu. Kalau kita coba klik, maka yang terjadi di sini adalah object not found, objek tidak ditemukan. Kenapa? Karena kita belum memanggil plugin yang tadi sudah kita copy ke folder asset. Cara memanggilnya adalah kita rapikan dulu ya. Ini tidak penting, ini dihapus saja. Ini sebenarnya hanya komentar dari baris kode ini. Ini dihapus, ini juga dihapus, ini juga dihapus, ini juga dihapus. Oke, kita rapikan dulu barisan kode ini biar kelihatan lebih rapi. Blok aja bagian ini, kemudian klik tab untuk membuat indentasi. Oke, nah di sini untuk memanggil ini adalah file CSS yang harus kita panggil biar tampilannya sama seperti yang contohnya ini. Cara manggilnya adalah
dengan perintah ini. Kalau teman-teman masih bingung, ikuti aja ya. Contohnya seperti ini, php echo base URL aset ini nama folder yang kita buat tadi, slash, kemudian seperti ini. Oke, sekarang kita coba refresh aplikasi kita. Nah, ini sudah ada perubahan, tapi masih belum sama ya sama contohnya yang di sini. Kenapa? Karena di sini belum terpanggil semua, baru satu file CSS yang sudah terpanggil. Kalau yang sudah berhasil dipanggil, tampilannya seperti ini, ada barisan kode-kode seperti ini. Sementara yang lain ini belum terpanggil. Nah, kita panggil aja semua file CSS-nya. Caranya tinggal kopikan aja yang baris kode ini, kemudian pastekan di sini, juga pastekan di sini, paste juga di sini, paste juga di sini. Oke, simpan, kemudian refresh lagi aplikasi kita. Nah, di sini sudah sama ya sama contoh yang ini, tapi ada yang beda. Di remember me itu tidak sama. Walaupun nanti sebenarnya ini kita tidak butuh, kita butuhnya cuman form username, password, sama tombol sign. Oke, kita perbaiki dulu. Ini kenapa seperti ini? Karena ini file JavaScript-nya itu belum terpanggil. Kita panggil juga. Caranya sama, pastikan kode yang tadi seperti ini, seperti ini. Oke, sekarang kita coba refresh lagi. Nah, di sini sudah sama persis ya sama contoh form login yang punya admin LTE. Oke, langkah selanjutnya kita ngapain ini? Kita ngapus yang remember me aja. Bagian remember ini saya rasa nggak perlu. Jadi kita hapus. Sebelum ngapus, kita rapikan dulu kode kita ya, biar nggak berantakan seperti ini. Ini di tab satu kali, kemudian ini juga di tab satu kali. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya tadi kita mau menghapus yang bagian remember me. Teman-teman bisa menggunakan fasilitas searching atau bisa Ctrl F di keyboard, kemudian cari yang tulisannya adalah remember me. Nah, ini ya, ini dihapus saja seperti ini, di delete, kemudian di refresh lagi, ini sudah hilang. Nah, tinggal sekarang saya mau menghapus dari or ini sampai ke bawah. Saya rasa juga nggak penting, belum penting ya. Dari baris kode ini kita hapus sampai ke ini, sampai ke sini. Oke, rapikan dulu. Ini juga dirapikan, ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus, biar kelihatan rapi aja, dihapus. Oke, sekarang kita coba hasil dari aplikasi kita. Nah, sekarang sudah kehapus. Saya pengen yang admin LTE ini saya ganti menjadi aplikasi kasir. Oke, coba cek. Nah, ini sudah berubah ya. Ini sebenarnya ketika diklik seperti ini. Karena ini di tag aplikasi kasir ini ada link. Saya hapus saja linknya biar nggak ganggu. Teman-teman ikuti aja ya tutorialnya. Nanti lama-lama juga kan paham. Seperti ini. Jadi kalau saya klik ini sudah nggak berfungsi.
Selanjutnya saya akan memodif bagian ini, sign in to start your session. Ini saya akan ganti kata-katanya menjadi login system. Ini aja. Oke, coba dilihat, di refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi ini masih kurang bagus ya. Ini terlalu kecil. Oke, kita modif bersama. Saya akan menambahkan sebuah perintah font style font size ini untuk merubah ukuran font. Saya pengen ini 24 pixel. Selain ukurannya diperbesar, saya pengen juga tulisannya menjadi tebal. Jadi saya tambahkan perintah font weight bold. Jangan lupa setelah di sini slash fontnya ditutup. Nah, seperti ini. Oke, kita coba cek ya. Nah, di sini sudah berubah dan sudah lumayan bagus. Oke, saya pengen tombol sign in-nya ada di sebelah kanan. Punya aplikasi kita kan sekarang ada di sebelah kiri. Bagaimana cara merubahnya? Oke, kita cari baris kode ini ya. Ini kan tombol sign in-nya. Di bagian sini itu kita tambahkan sebuah kelas, dikasih offsetnya adalah 8. Seperti ini. Oke ya, sini sudah lumayan bagus. Tinggal kita sekarang bagaimana membuat form login ini berfungsi sebagai mestinya. Yang pertama kita harus buat database dulu ya, karena kita belum buat database. Di sini buat database baru. Oke, database-nya saya beri nama DB Kasir. Oke, buat. Di dalam database DB Kasir ini kita perlu membuat tabel. Saya beri nama user dengan jumlah kolom sebanyak 5. Jadi tabel user ini nanti berfungsi untuk menyimpan data-data user yang digunakan untuk akses login ke sistem. Oke, kita go dulu. Bagi teman-teman yang masih bingung dengan tutorial ini, nanti bisa dipelajari lagi atau diulang lagi ya. Di dalam sebuah tabel itu ada yang namanya kolom atau field. Nah, di sini fieldnya ada 5, tadi kita buat 5. Field ini saya pakai untuk ID user, terus yang di bawahnya ini untuk ID toko, yang bawahnya lagi adalah username, yang bawahnya ini password, yang terakhir adalah level. Nah, di ID user ini saya akan jadikan primary key atau kunci utama. Kemudian saya jadikan auto increment biar dia itu ketika ada penyimpanan data baru, dia akan secara otomatis menambah sendiri. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk ID toko saya kasih panjang nilainya 12, username ini tipe datanya ganti ke varchar, ini juga varchar, yang level juga varchar. Untuk panjang nilainya saya kasih semuanya 50, seperti ini. Kalau sudah selesai, sekarang tekan tombol simpan, klik tombol simpan. Oke, sekarang di database DB Kasir kita sudah punya satu tabel yang namanya adalah user. Nah, di tabel user ini kita belum mempunyai sebuah data. Nah, makanya dari itu saya buat data manual dulu. Ini saya kasih ID tokonya 1,
username-nya adalah admin, password-nya juga admin, levelnya juga admin. Oke, simpan, go. Nah, sekarang di tabel user ini kita sudah mempunyai satu data yang ID usernya 1, ID tokonya 1, username-nya admin, password-nya admin, dan levelnya admin. Oke, sekarang kita kembali ke kode editor kita. Di sini ya, di sini di input tipe email ini ganti dengan tag, terus ini dikasih name yang namanya adalah username, harus sama dengan kolom di tabel user, ini username. Kemudian di input tipe password ini juga dikasih name yang namanya juga password, seperti ini. Password-nya diganti username. Oke. Nah, sekarang di form ini nanti ketika tombol sign ini diklik, maka akan mengirimkan isian dari username dan password. Nanti akan dicek apakah datanya sama yang dengan di tabel user apa tidak. Kalau misalkan sama, maka nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya atau dashboard lah, seperti itu. Tapi kalau datanya yang dimasukkan di sini tidak sama dengan yang di tabel user, maka tidak akan dialihkan atau diarahkan ke halaman lain atau tetap di halaman login, seperti itu. Oke, selanjutnya di form actionnya ini diganti. Actionnya kita akan arahkan ke controller login ke sini. Caranya adalah php echo base url index.php, nama controllernya login, terus di sini kita buat fungsi di dalam controller login yang namanya adalah get login, seperti ini. Oke, teman-teman ikuti aja dulu ya. Nah, di dalam controller login ini kita akan membuat fungsi baru, public function, yang nama fungsinya adalah get login. Oke, login ini disamakan dengan ini ya. Jadi nanti data apapun datanya yang dikirim dari username atau password itu akan dikirim ke controller login yang fungsinya adalah get login. Oke, di sini kita buat variabel baru, variabel user sama dengan this input post username. Username ini harus sama dengan yang di sini ya, yang di bagian name-nya ini. Kemudian ini copy aja, kemudian ini ganti pass, kemudian ininya diganti dengan password, seperti ini. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Jadi apapun yang diketik di username dan password ini nanti akan ditampung sementara di variabel user untuk menampung inputan dari username, kemudian kemudian untuk inputan dari password itu ditampung di variabel password. Oke, selanjutnya saya akan membuat seperti ini. This load model, namanya model login. Oke, di sini this model login get login. Nah, di sini kemudian kopikan yang ini ya, variabel user ini,
kopikan ke sini, kemudian variabel passwordnya juga dikopikan di sini. Jadi dari controller ini nanti akan dikirim ke model yang nama modelnya adalah model login. Yang dikirim apa? Yang dikirim adalah variabel user sama variabel password, begitu. Jadi nanti dikirim ke model login, ke fungsi get login. Oke, karena kita belum mempunyai ya model loginnya, kita buat dulu di model, kemudian buat new file. Ini namanya adalah model login. Simpan. Jangan lupa dikasih ekstensi .php. Oke, ini kopikan aja ke yang di control login, di copy ke model login. Tapi di sini ada yang perlu dirubah. Ini disamakan dengan nama file. Karena itu nama filenya model login, maka ini juga model login. Dan extendnya jangan dinamakan controller, ini harus diganti dengan model. Oke, seperti ini. Sekarang kita sudah punya model login. Tadi kiriman ini dikirim ke model login ke fungsi get login. Artinya di model login ini kita harus membuat sebuah fungsi, sebuah function yang namanya adalah get login. Nah, seperti ini. Nah, karena dari kiriman itu ada kiriman parameter juga, user sama password, ini di copy aja. Atau copy aja lah dari sini ke sini, kemudian pastekan di sini. Oke, sampai sini teman-teman masih ada yang bingung? Kalau masih bingung, ikuti aja lah tutorial ini, nanti teman-teman bisa pahami pelan-pelan atau diulang kembali videonya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah variabel baru, misalkan sebuah variabel username sama dengan this dbware. Ini username disamakan dengan kolom yang di tabel tadi sini ya, username, terus sertakan parameternya yang ini. Terus di bawahnya buat variabel baru, misalkan password this dbware password, kemudian sertakan juga parameter yang dikirim dari controller ini. Oke, yang selanjutnya adalah kita buat variabel baru query sama dengan this dbget. Ini kita tulis nama tabelnya. Nama tabel yang tadi kita buat apa? User. Kan di sini ditulis user. Yang selanjutnya kita akan memeriksa atau mengecek apakah inputan dari form ini, dari form login ini, apapun yang diinputkan dari username atau password ini, apakah sama atau ada di tabel user ini. Di sini dicek dulu if jika variabel query numRows lebih besar dari 0, maka di sini for each query result as row, seperti ini. Kemudian kita buat array seperti ini. Di sini kita tulis sama persis dengan yang di sini ya. Di sini kan ada 5 kolom, ID user, ID toko, username, password, level. Kita berarti ID user, di sini variabel row ID user.
Ini di copy sebanyak 5 kali karena tadi jumlah kolomnya ada 5. Ini diganti dengan ID toko, ini username, ini password, ini level. Oke, ini kita copy ke sini. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita buat session di sini. Di session set user data variable ses, atau kopikan ini. Oke. Nah, sekarang jika loginnya berhasil, maka ini di redirect atau diarahkan ke kemana? Saya akan mengarahkan ke controller dashboard. Seperti ini. Else, jika loginnya gagal, maka saya akan mengirimkan pesan begini, this session set flash data. Saya akan mengirimkan pesan yang namanya info. Pesan yang dikirimkan, maaf, username atau password salah. Seperti ini. Pesan ini dikirim ketika loginnya tidak berhasil atau password atau username itu tidak sama dengan yang di tabel user. Nah, jika loginnya gagal, maka ini akan diarahkan kemana? Saya akan mengarahkan ke tetap di tampilan login. Maka saya di sini memang akan diredirect ke controller login. Seperti itu. Oke, sekarang kita tes ya. Sekarang kita tes di sini. Saya akan memasukkan username dan password yang benar. Di sini username admin, passwordnya admin. Maka saya di sini menuliskan admin, passwordnya juga admin. Nah, di sini ada pesan ini katanya database-nya belum ada atau belum disetting. Oke, kita setting dulu. Ada di menu di folder config, kemudian di file database. Di bagian bawah, di bagian username ini diisi dengan root, passwordnya dikosongi. Kemudian database-nya itu tadi database-nya apa? Database kita yang namanya adalah DB Kasir. Di sini diisi dengan DB Kasir. Oke, seperti ini ya. Oke, coba kita refresh kembali. Nah, di sini katanya pick not found. Kenapa pick not found? Karena loginnya berhasil. Ketika loginnya berhasil, dia meredirect atau mengarahkan ke controller yang namanya dashboard. Sementara kita belum punya controller yang namanya dashboard. Oke, kita buat dulu ya controller yang namanya dashboard. Oke, disimpan .php. Oke, di controller dashboard ini kita kopikan aja dari controller login biar nggak usah ngetik seperti ini, tapi jangan lupa nama kelasnya diganti dengan nama dashboard seperti ini. Oke, kalau seperti ini nanti dashboard ini akan menjalankan file login yang ada di dalam folder view.
Artinya kita akan, meskipun sukses, loginnya akan dikembalikan ke halaman login. Maka ini saya ganti akan memanggil file yang namanya dashboard. Jadi saya akan memanggil file dashboard yang ada di dalam folder view. Coba di refresh. Katanya di sini dashboard.php-nya belum ada atau permintaan Anda tidak ada. Kenapa? Karena memang kita belum buat dashboard, file dashboard.php di dalam folder view. Oke, kita buat dulu. Namanya dashboard seperti ini ya. Dashboard.php. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, di sini sudah keluar tampilan dashboard. Artinya login kita sudah berhasil. Atau kita ganti aja, selamat datang. Saya panggil sessionnya ya. PHP hijau di session. Di session user data yang nama sessionnya adalah username. Ini adalah pengambil session. Siapapun yang login di sini, kalau benar maka username-nya nanti akan diambil dan ditampilkan di halaman dashboard. Oke, saya contohkan lagi ya, saya ulangi lagi. Jadi saya login yang benar, admin, sign in. Maka di sini akan diambil, katanya selamat datang admin. Admin ini diambil dari username yang diinputkan di sini. Jika username dan passwordnya benar. Oke, sekarang saya mau login menggunakan akun yang salah atau yang tidak terdaftar di tabel user. Maka dia seperti tadi yang di model, jika loginnya salah, maka dia tetap di redirect atau diarahkan ke halaman login. Tapi kenapa pesannya ini tidak tampil? Karena belum saya panggil. Oke, gini. Di file login.php, saya ingin menampilkan pesan itu di bawahnya tombol di sini. Di bawah sini saya panggil session set flash data yang tadi sudah dibuat ini ya. Jadi session set flash data ini namanya info, pesan yang akan dikirimkan ini. Maka cara manggilnya adalah php echo di session flash data namanya tadi apa? Namanya adalah info. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba refresh, kemudian kita coba login dengan password dan username yang salah. Nah, di bawah sini sudah keluar pesannya. Pesannya sudah keluar, maaf username atau password salah. Nah, tapi ini masih kurang menarik. Saya akan mengganti username atau password ini menjadi warna merah dan juga tebal. Bagaimana caranya? Caranya adalah di model login, di bagian ini kita tambahkan script font style. Ini color, ini untuk merubah warnanya ya. Colornya adalah red, warna merah. Terus font weight, ini supaya tebal ya, font weight bold. Jangan lupa, karena saya cuman mau memberi warna merah dan tebal di username, maka ini ditutup dengan slash font.
Oke, di refresh dulu. Kita coba login lagi. Nah, di sini sudah berubah warna merah. Tinggal di bagian password. Saya kopikan aja kode ini sampai sini. Kemudian saya taruh di sebelumnya password. Kemudian /phone ini saya kopikan di setelahnya password di sini. Oke, coba refresh. Coba kita login kembali dengan username atau password yang salah atau yang belum terdaftar di tabel user. Nah, di sini ya ada pesan maaf username atau password Anda salah. Oke, saya akan merubah di bagian ini ya. Ini bukan admin LTE, saya pengen ganti login system gitu. Nah, di mana merubahnya? Di file login.php yang ada di dalam folder view. Di bagian mana? Di bagian title. Title paling ini ya. Jadi ini adalah saya pengen tulisannya adalah login system. Oke. Nah, di sini sudah berubah. Oke, sampai saat ini form login dan sistem loginnya sudah berjalan. Oke, kita coba lagi ya. Ini saya masukkan yang benar. Nah, selamat data admin. Jika saya loginnya menggunakan username yang salah, maka nanti dia akan tetap tampil di halaman login dan sekaligus ada pesan ini. Maaf, username atau password Anda salah. Oke, bagaimana teman-teman? Masih ada yang bingung? Tapi saya harap semuanya lancar dan bisa mengikuti. Atau apabila ada yang masih bingung, nanti bisa komen di kolom komentar. Nanti akan saya coba bantu menjawab permasalahan teman-teman seperti itu. Oke, saya kira sampai part 2-nya sampai ini dulu. Nanti kita lanjutkan di part 3. Di part 3 nanti kita akan membahas tentang halaman dashboard. Ini kan dashboardnya masih seperti ini ya. Dashboardnya masih biasa seperti ini. Nanti kita akan jadikan dashboardnya itu seperti punya template admin LTE. Nah, kira-kira nanti untuk dashboardnya seperti ini ya. Ada menu di sebelah kiri, terus ini ada foto, terus ini ada seperti ini, logout, profil, dan lain sebagainya. Saya harap teman-teman ikuti terus channel ini untuk membuat aplikasi kasir. Saya kira sekian untuk tutorial part 2 ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silakan subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Teman Kode. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.